Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi dengan Pandas di Pensos, Pandas Podcast. Hey, lama tak jumpa, lama tak bersua. makin cantik saja. Oh ya, makin subur kita. Astaga, subur. Apa kabarnya? Apa kabar, Riz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik dari banget. sebelumnya. Iya. Wah, beberapa bulan kemarin aku kan menstalking juga. Wes, masih. Kawan lawas banar kadang muncul di permukaan. Iya. Kenapa nih, ada apa nih? Untungnya masih hidup. Bohong. Ada, maksudnya lama tak jumpa. Iya. Bagaimana kabarnya gitu. Alhamdulillah kan kalau ini sudah baik dari sebelumnya. Kalau Ini sebelumnya apa nih? yang Panda lihat gimana? Yang Panda lihat gimana? Iya, ya sudah baik. Alhamdulillah ya. Terus apa nih kesibukan nih? Kita sibuknya sekarang adalah mempersehat diri dari sebelumnya, masih berjuang untuk membuang yang tidak baik dalam diri aku. Terus juga kesibukannya menjadi ibu rumah tangga. Oke, apa yang tidak baik dalam diri Anda? Padahal Anda itu positif banget kan? Apa ya? Apa yang tidak baik dari Anda? Itu apa ya, penyakit yang saya ciptakan sendiri gitu. Demi ketenangan sesaat saya pernah tercebur berkunjung ke dalam yang paling dalam inti bumi dan kerak bumi. Makanya saya banyak hilang kan ya tahun kemarin ya. Makanya kada tahu berapa tahun deh sekarang. Kalau aku sakit tipe olah sorongan itu ya judulnya sakit tipe olah sorongan. Mbak kada boleh nuduh orang. Sakit tipe olah sorongan. Kamu agenda. Jadi itu sekitar 8 bulan sampai 10 bulanan lah kurang lebih. Wah, berarti itu kada main medsos, kada. Masih? Aku mungkin agak lupa. Tapi kalau aku lihat di arsip, ternyata dengan muka aku yang kayak Doraemon tuh masih pede lah. Masih tapi pede. Itu menyadari tuh pas berapa bulan jadi menyadari itu? Setelah aku berhenti menyakiti diriku. Setelah berhenti menggunakan itu. Itu. Pokoknya baru itu sadar pas aku lihat cermin. Astaga gitu. Astaga kok bisa ya? Iya nih tiwadak tahan. Astaga nih aku kah? Jago itu. Ini lain nih astaga jago kayak itu. Tapi Mbak pas kita melihat pertama kali apa? Aku impresi? Nangis lah. Nangis apa yang kulakukan selama ini? Ku panggil anak-anakku. Ku panggil orang yang di rumah yang kerja itu. Habis itu kenapa aku kan semalam baru punya bayi, kenapa sudah seganal ini? Sampai lupa. Cil. Sampai lupa lah. Iya, memorinya tuh kayak loncat-loncat lah. Kalau aku buka gambar aku ingat tapi nggak semua. Yang itu ingat. Iya. Kok bisa seperti itu ya? Nggak tahu ya. Aduh jenis apa nggak tahu. Yang penting saya saat itu mencari ketenangan. Itu aja. Saking tenang, saking isnaknya keterusan. Isnak sekali. Iya. Isnak. Tapi di balik itu kan pasti ada sesuatu yang sangat tidak diinginkan kan. Sebenarnya kan maksudnya kan sangat tidak diinginkan. Sangat tidak diinginkan dan disayangkan kan. Maksudnya tapi ada nggak fase yang emang kenapa sih jadi membuat tiba-tiba lupa, tiba-tiba ini fase itu ada nggak? Fase apa sih? Fasenya itu kayak udah mumet banget nih pikiran gitu, udah banyak banget kayaknya udah dunia nih jahat, nggak ada, tapi nggak mikirin anak tuh bodohnya saat itu, jadi cuman mau tenang, nggak mau ribut nggak mau. Tapi kalau pikiran tuh memang kalau udah bangun ya maunya tidur lagi. Bangun tidur lagi. Bangun tidur lagi. Akhirnya mati. Nauzubillah. Ya tapi ya itu kayak proses hidup kayak berat banget ya kayak. Sangat berat saat itu. Mungkin karena udah nggak tahan lagi, nggak ada tempat cerita juga saat itu ya, karena baru memulai hidup baru, ternyata kan suami jauh kerjanya, kita mau cerita kan kayaknya nggak ada waktu juga, datang kan juga capek apa segalanya ngurus anak, jadi nggak ada teman cerita sih. Tapi sekarang udah enggak, sudah kita saling hawa-hawa. Ya dari kejadian itu kita sama-sama saling ya bisa sharing. Kalau ada sesuatu misalnya
lebih gitu. lebih intens iya, nah. Dulu kan intensnya mati lampu aja, kurang asam. Sekarang lebih intens ya. Bisa sambil kamu kenapa yang aku nggak apa-apa yang enak bisa gitu. Tapi aman. Tapi lama menghilang ya. Begitu ternyata ya. Tiba-tiba muncul dengan wajahnya Andis Bobo yang baru. Dan dia juga takut, bukan takut, dia kaget ya, kaget juga. Kaget pertama dan nangis ya gitu. Iya, ini syukur loh udah turun sekitar 18 sampai 20 kilo. Berarti kemarin sampai berapa? 82 ya. 82 ke 78, 75, 72 sampai sekarang tuh 60-an. Apa itu menggunakan apa itu jadi? Nah, itu kita jumba. Ya. Hai. Jumba. Iya. Tapi jumba juga pikiran kan udah enak. Press, ya. Memang melatih pikiran dulu selama beberapa bulan karena ternyata saya melepas itu tidak semudah yang saya pikirkan. Seperti apa tiba mudahnya? Sakit, keluar masuk rumah sakit, badan sakit, pokoknya pikiran nih mau ke situ lagi, mau gitu lagi. Gitu. Jadi ketagihan ya. Memang ketagihan. Gitu. Tapi, jadi selesai ketagihan gimana tuh? Selesai ketagihannya ya mikir. Ini kalau kayak gini terus kenapa nggak dipakai mikirnya dari awal? Otak aku sandang. Karena takut juga udah ya Allah. Aku sempat pikir kenapa bungulnya kenapa aku kayak itu pernah. Karena apalagi ngelihat kan banyak kerugian bukan hanya dari diri yang rusak, materi juga waktu juga sangat terbuang. Sempat mikir kenapa bungulnya udah kayak ini, tapi memang kayaknya saat itu aku kadang memikir jernih, Bang. Kadang kamu mikir kayaknya berarti harus hari raya sebenarnya. Sebelumnya air tak selalu jernih. Ucapan ujung-ujungnya Kak. Kasihan. Tapi Adis masih berkecimpung gak di dunia hiburan masih gak? Sebenarnya kemarin itu masih ada niat, masih ada keinginan dan sempat juga terima job. Job tuh banyak banyak kita pilihlah job yang sangat berkesan ya di Balangan. Kita coba. Ternyata aku harus sadar diri juga visualku tuh masih belum gitu. Bahasanya visual. Ya, gimana visualnya? Aku lihat diri sendiri saat tampil itu aku nggak enak, apalagi penonton saat itu. Mungkin dia lihatnya sirkus. Beruang nyanyi. Tapi masih pas manggung itu masih sadar kan? Itu udah paham. Udah sehat itu. Udah sehat. Walaupun masih aku masih kayak susah tidur karena kepikiran, pengen cepat karena lihat badannya kan jauh banget. Jadi kamu pengen aku cepet kurus lagi iya. Karena udah normal gitu. Pikiran nggak pede dong. Kalau dulu mungkin nggak tahu ya kayak gimana. Pokoknya saat itu nggak pede karena sadar dia tuh mengganggu lagi kualitas tidur. Jadi saya masih bolak-balik ke rumah sakit untuk obat tidur yang pakai resep. Gitu. Tapi berarti kamu pernah nggak tidur pernah? Pernah. Berapa hari? 1 hari aja tuh udah bungul. Menenanganga benyenyar kada karuan. Iya, parak sudah. Nah, itu kayak apa tadi ceritanya kan di belakang tadi sempat Adis sempat masuk RSJ juga kan sempat kan? Iya, itu jadinya titipan ya karena itu sudah mengerikan. Mengerikan tuh karena saat itu percobaan bunuh diri. Iya. Udah percobaan yang ketiga kali. Dan itu aku dapetnya dari cerita Acil di rumah juga karena aku saat itu nggak sadar. Nggak sadar. Maksudnya nggak ingat. Nggak ada bisikan apa. Nggak ada tuh. Kayaknya memang orang aja bungulnya pure. Bungulnya alami itu. Itu Bu Anika hati-hati. Bungulnya alami itu. Karena diciptakan dari pikiran sendiri. Jadi saat itu pikiran cuma sakit hati aja. Padahal kita hidup sudah punya suami, lengkap lah udah. Anak lagi lucu-lucunya, cuman pikirannya tuh kayak ke tujuannya tuh kayak ke orang-orang yang menyakiti itu aja. Aku tuh nggak pernah sakit hati sama hubungan tuh jarang banget membatin. Tapi kalau untuk pertemanan orang sekeliling tuh aku kayaknya mikirkannya lebih. Karena paling berat ya itu. Iya ya. Kalau Oh berarti normal aja sudah ada sepikiran. Paling berat itu emang ya teman-teman dekat, ibaratnya kayak yang deket-deket kita lah. Iya ya kayak kita deket-deket lah. Kalau kita lebih jauh kan ya putus ya udah nggak apa-apa gitu kan. Kalau dekat kan berarti normal ya saya saat itu. Normal.
Cuman terlalu mendalami. Nah, mungkin terlalu menghayati. Padahal orang yang nyakiti itu udah nggak tahu apa-apa. Udah pergi angkat tangan udah biasa aja. Iya, kita jadi yang tersisa lukanya luka. Tertorehkan, tersayat ya. Sembilu bahasanya. Itu kalau ada lagi yang lebih pada sembilu aku rasanya. Kayak lagu Malaysia. Iya. Tapi rame juga ya kemarin ya Adis ya, jumba ya Adis ya. Iya, itu emang tiap hari ya Adis jumba? Kalau ada tiap hari sih tiap hari, tapi karena jadwalnya gak setiap hari aku bisa datengin, karena ada di Banjarbaru, ada di mana, aku cari yang sekitaran dekat aja. Aduh, uyuh lah jumba tuh. Kayaknya tuh kesenangan emak-emak ya jadinya. Karena masih bidang musik, masih bidang ayak-ayak. Nah, kan tahu. Iya, jumba. Iya, kalau misalnya mungkin arusnya beda dari dunia seni mungkin gak dapat juga. Iya, gak dapat. Misalnya kayak aku jadi lebih ke penulis, kayaknya ada. Hancur ceritanya lah, kayaknya ada. Tapi kalau untuk ke jumba kayaknya udah masuk musik. Udah masuk ya. Oke. Jadi masih berhubungan lah, masih. Tapi yang pastinya buat menjaga kesehatan juga dan nggak mikir macam-macam kan buat kedepannya. Karena habis jumba aku ngerasain euforia sendirinya ada. Terus kayaknya pertemanannya nggak perlu ada gibah karena nggak ada waktu buat gibah. Bagus. Musik aja ini gitu kan. Kita nggak gibah. Ini kita korek-korek kucek-kucek ya. Ini podcast adalah kucikan. Jadi para netizen yang emang kenapa sih Adis tuh gendut banget aja. Nah dari sini ada jawabannya. Iya. Kenapa aja dulu tuh kayak sempat yang kayak aduh Pan. Kamu lihatnya kayak apa ya Pan lah. Udah jujur aja nah saat melihat aku kayak gitu tuh kamu mikirnya apa? Beruang. Adis tuh kenapa gitu? Adis tuh mikir gitu, kenapa sih Adis nih maksudnya memasukkan banyu ke dalam awaknya? Karena dalam waktu 3 bulan kayaknya aku lihat dari tanggal foto itu drastis banget tuh, memang langsung pembengkakan daerah muka, badan menyertainya. Oh berarti itu pembengkakan sakit dong? Nggak seperti lebih ke kalau di rumah sakit itu kayak cairan numpuk ya. Karena nggak ada pipis yang secara teratur, minumnya kurang apa segalanya nggak. Bahkan aku nggak pernah yang namanya ngerasain lagi dulu tuh keringat. Serem banget sih. Bahaya kan. Nah karena ikut jumba baru ada keringat lagi. Oh jadi senang ya. Itu pun kalau pertama turun jumba itu luar biasa, mau mengeluarkan keringatnya nggak mau keluar. Luar biasa. Berarti berapa jam itu, sampai 3 jam 5 jam jumbanya gitu? Enggak, jumbanya itu kan 1 jam setengah nih. Dalam waktu 10 menit biasanya jumba tuh udah gimana. Iya udah basah lah. Iya udah basah. Kalau aku tuh mungkin di akhir itu baru ada, itu pun sedikit. Oh jadi kayak tertahan gitu. Sesuatu jadi kita mengeluarkan keringat itu untuk aku yang mungkin sempat gendut itu cairan dulu yang aku keluarin. Bukan lemak, bukan apa. Jadi yang aku keluarin tuh cairan dulu. Harus keringat dulu ya. Baru nanti makanya agak lambat proses aku karena saat itu. Natural kan. Harus secara herbal ibaratnya. Iya. Betul. Tidak harus obat-obat lagi gitu ya. Tapi tapi dampaknya nih dampak buat kesehatan gimana kemarin? Sempat yang pas besar sempat kesehatannya udah makan gimana makan? Aku nggak ingat. Serius, cuman aku kalau sempat nanya sama Acil ini kenapa jadi aku tuh sempat lama kayak semalam, bahasa Banjar lah. Kayak semalam kenapa Cil? Makanya apa ikan bangun guring aja 10 apa Cil? Wadai apa Cil? Wadai roti pisang. Macil 10 3 putingnya kan banyak banget. Nah kekanjangan kalau secara nih Junda apa nih monster kah apa hanya bangun guring. Karena kalau kada lawas kan guring lagi minta suntikan guring lagi. Bangun kena ada mie yang 2 bungkus. Wow. Pesta bener aku. Tapi kamu ingat lah. Aku ada ingat. Loncat banana. Nah aku nih mikirkan lo batu aku kada kau mikirkan kada tahu. Kada ingat. Mikirnya momen apa kayak kededa. Tapi kalau aku lihat dari foto aku kadang buka galeri ada kan lihat kayaknya aku pede aja saat itu.
Bujuran tuh sepeda kan. Astaga, ini aja yang udah turun. Mungkin kan belum menyadari ya. Belum sadar. Mungkin pengaruh juga itu pengaruh. Bisa meningkatkan percaya diri. Konfidental yang tinggi. Jangan sampai. Tapi akhirnya tiba, kenapa aku seperti ini ya tiba-tiba. Akhirnya itu karena mungkin kalau dianalisa dari psikiater, itu memang bawaannya aku tuh trauma atas kejadian sesuatu di depresi. Jadi kan trauma utama aku ada almarhum bapakku. Jadi saat itu beliau sakit, aku harus ngelawan, maju mundur, ngerawat apa tidak. Hati itu bergejolak banget. Padahal saat itu aku baru mulai belajar lepas itu. Habis itu karena lihat di PC keadaan bapak tuh memang sudah kadang mampu, kadang purun. Kita sebagai anak kayak apapun pernah orang tua tetap orang tua. Jadi aku coba datang. Nah di situ baru aku sadar. Ini nih masalah traumaku tuh ini bukan harus aku lampiaskan ke suntikan tadi. Tapi habis ketemu aku baru yang bener-bener bisa ngehilangin kayak rasa candu itu. Walaupun efeknya tuh badan aku luar biasa sakit. Jadi aku nguruslah ke bapakku yang sakit. Selama 11 hari itu juga aku berpura-pura di hadapan bapakku saat di rumah sakit aku baik-baik saja. Padahal dalamnya padih lah. Gitu kan. Kayak gak karuan, gelisah. Itu yang aku rasain. Gelisah habis itu kayak mau apa bingung. Badan nih kayak di sekampungan kayak warga tuh kayak kada suka kayak apa memukuli seberatan awak tuh sakit pokoknya tapi mau kada mau ya lo. Habis tuh kalau pulang dari rumah sakit bapak di rumah tuh baru aku menggerang kesakitan. Gitu. Nggak ada obatnya, bingung. Nggak ada. Minum air putih itu nggak ada. Nggak kepikiran. Sakit bandar mulai. Gak kepikiran dia. Tapi berarti berdampak banget tuh sama siklus kehidupan kamu yang seperti itu. Sangat berdampak ya ibaratnya. Ngeri banget itu. Dan sempat ada percobaan bunuh diri juga kan. Sempat ini juga. Selain itu ada apa lagi pas lagi depresi kemarin teman? Selain itu apa ya? Aku tuh ngerasa ya anak-anak tiba-tiba udah pada besar. Lupa kan anak-anaknya juga. Iya lupa. Mungkin kalau saat itu saya ingat anak nggak mungkin sampai kayak gitu. Iya. Berarti banyak momen yang kamu lewatkan dan terlupakan situ ya. Banget. Jadi benar. Lagu selanjutnya adalah yang terlupakan. Benar-benar itu memang kayak aku loncat loh kayak berasa udah langsingan aja nih kayak loncat kayak nggak ada. Masa kemarin selain aku lihat foto, lihat arsip di Instagram. Padahal di Instagram tuh aku ngomong-ngomong juga loh masih promo-promo juga. Masih promo. Dengan PD-nya. Pada muha satu layar kamera tuh ya Allah. Tuh pada seneng tuh yang musuh-musuh tuh seneng beratan. Wah hapus aja. I'm comeback. I'm comeback. Ada semua mau comeback. Dalam bentuk jumba. Tapi misalnya disuruh nyanyi mau nggak? Ya bisa aja sih. Tapi kalau untuk sekarang aku fokus ke kesehatan. Kesehatan dulu, iya betul. Kalau nyanyi kayaknya kalau lagi kita oke. Tapi kalau ini biar nyanyinya profesional juga Pak. Iya. Jadi betul. Kita harus visual tadi lah kembali. Ke visual dulu berarti. Karena penyanyi itu yang menjual ada visual. Visualnya ya baru goyangannya. Nah itu menyertainya. Aku lupa goyangannya Pan. Nah berarti itu sempat berapa bulan itu berapa tahun jadinya Des? Gak sampai hitungan 1 tahun sih Pan. 1 tahun. Kalau aku lihat dari arsip. Itu yang udah benar-benar pure kamu sendiri, nggak ada lagi siapa-siapa itu atau masih ada orang gitu kayak Anissa kan Nisa sebenarnya kan aku memang menutup saat itu kan memang kayaknya pikirannya terlalu berat, aku nggak pernah berbagi kesedihan kepada teman. Kada pernah curhat kayak kamu? Nggak curhat yang kayak gimana gitu. Kalau curhat normal biasa aja bisa. Cuman kalau yang kayaknya bikin malu curhat aku tuh kayak terlalu aku kayak yang baperan kayak tuh lawan kawan atau aku yang minta feedbacknya terlalu hendak yang baik dari kawan, jadi kayak ngerasa lebih menyalahkan diri sendiri. Jadi saat itu memang aku menutup komunikasi dengan pertemanan. Berarti semuanya? Semua. Oke. Semua
Bukan hanya Nisa sebagai sahabat, Anita sebagai sahabat, bukan semuanya. Dari sosmed juga beberapa kali, mungkin saat itu normal ya. Aku pernah sempat mau nutup sosmed. Iya, kemarin. Tapi entah kenapa timbul lagi nih hantu nih. Maka aku kalau aku ingat saat itu, maka aku nih anak kuring aja. Kok maka aku nutup, kok bisa HP nih? Kembali lah bencongol pulang orang gila nih. Kok bisa aku sampai apa aku nih kayak sempat mikir kayak kenapa gitu. Tapi bagus ya, maksudnya dengan itu juga memotivasi cewek-cewek yang lain loh. Makanya pentingnya kesehatan mental tuh kita sendiri yang jaga, jangan mengharap orang lain yang memperbaiki. Iya kan, harus menyembuhkannya dengan diri sendiri kan. Nggak ada yang istilahnya karena orang sekitar kita nih bisa kuat, nggak ada. Kita sendiri. Kita sendiri dulu ya, sendiri dulu. Kita memulainya dari diri kita. Kamu mau ngomong kayak gimana pun, apa selain kamu ngasih uang 1 miliar ya, saya pasti sadar ya. Kamu cuma ngomong aja itu benar-benar masuk, tapi nggak bisa ngerubah orang. Iya betul. Pengalaman sendiri yang bisa ngerubah, dan itu aku alami. Mental itu memang dari diri kita. Jangan berharap nanti kecewanya makin dalam. Jangan. Itu aja. Berarti bagi teman-teman yang semua emang mungkin ada ya pas nonton kita ini pasti banyak. Pasti ada deh, juga, kayaknya umum ya. Ada mungkin mereka juga malu seperti kamu bilangnya kepada teman-teman yang emang sahabat sendiri ya. Iya. Cerita memang perlu kan. Iya. Cuman nggak baik juga. Ada limitnya. Iya. Nah, ada batasannya juga kan. Iya, berarti betul. Kan. Tapi nah ini lagi kan, maksudnya dengan positif vibes kamu kan orangnya positif banget nih ibaratnya. Iya. sebelum yang suntik itu ya. Iya. Jadi kan emang dulu positif banget. Tapi kalau sekarang gimana? Udah berubah gitu. Udah biasa kan kamu ada nyamanan orangnya. Aku janji ke diriku 2024 ampih kada penyamanan. Nah, ya berarti karena kita kada penyamanan, orang semena-mena lawan kita. Bujur, Pak. Nah, karena orang kalau sudah kada penyamanan tuh bisa diatur hidupnya sama orang lain. Dimanfaatkan juga. Sempat ya dulu aku juga. Nah, salah lah kok. Sama kita. Salah lah kok, bujur lah. Tapi ya nyaman lah rasanya tuh kayak maka ada burun kita itu merasakan setelahnya. Iya. Kalau kita kan masih aman-aman aja, awal masih aman-aman, tapi setelah ada sesuatu something yang mungkin membuat hati kita bergeretek. Nah gitu. Tapi orang kada penyaman tuh digeretek sedikit aja itu kan masih kada apa-apa. Nah kayak itulah. Itu kada penyamanan bungul. Enggak berarti. Itu makin kada nyaman ya. Itu kayak kada mungkin. Anu padahal nampak sudah nih. Sudah bergeretek hati, sudah ada bukti. Betul. Kesian nih, mungkinnya anu. Padahal hati seorang yang terluka. Tapi seperti apa itu cara mengatasinya? Kan 2024 katanya ada semua akan nyamanan. Jadi itu kayak apa tuh? Jadi 2024 nih aku mikirnya kayak gini. Kalau orang mau berteman dengan aku silakan, siapapun, aku tidak pilih-pilih. Tapi kalau orang itu kayak sudah menyakiti aku, sudah ada tanda-tanda ciri yang kayak apa, aku sudah harus langsung meng-cut out. Langsung warning lah. Jauh nyawa. Dulu kan lo ayo sini aja bakal aja. Kalau ini sekarang Adis ya misalnya, ini orang sudah jahat nih, sudah tahu nih gibah lah apa di belakang. Ibu hari tuh bungulnya kayak itu. Masa aku natural banget bungulnya tuh. Kalau sekarang gak ada aku. Jadi kalau sudah ada bukti kalau orang itu sudah misalnya di belakang kita ini gibah aja nah. Itu paling umum lah. Aku langsung ada orangnya deh. Harus lagi kamu kawan aku. Nah tahu ada aku. Walaupun terlihat lebih kejam gak ada apa-apa aku. Demi mental itu tadi. Bujur. Dan ibaratnya kan sempat juga ada Ustadz Madahi ibaratnya. Apa tuh? Kayak grup WA. Nah misalnya ada grup WA yang selalu menyakiti kamu. Misalnya selalu menyinggung atau apa-apa, ibaratnya kada mengenakan buat kita, ya harusnya leave. Iya. Kenapa? Betul. Iya, emang kada memauki. Iya, ibaratnya jangan memaraki circle yang emang toxic buat kita. Betul, itu toxic itu yang kurasakan sekarang. Toxic itu kan. Nah, makanya itu lebih ke circle-circle yang baik lah ibaratnya. Kalau kita ngomong ya ngomong bisnis kayak skill. Maksudnya kebahagiaan aja. Gibah-gibahnya itu juga kayak gibah kita ke liburan kan. Nah, manis. Kalau gibah wadam kan lain lagi. Nah. Nah itu. Tapi kemarin kan sempat cara penanganannya gimana Dis? Kemarin Dis. Nah kembali lagi ya, makanya aku bilang yang menyembuhkan tuh diri kita sendiri, dan itu aku rasakan sendiri. Maksudnya aku potong sedikit. Maksudnya
ada hidayah atau apa gitu muncul tiba-tiba? Iya, karena yang Bapak tadi dengar kabar Bapak sakit, aku cermin diri dan saat itu memang aku nggak ada suntik selama beberapa hari. Baru di situ kayaknya lihat body tadi, lihat badan hancur nih, sempat berlobang ya. Lihat badan biru-biru semua, hitam, tidak ada putih, kata putih hitam. Bahkan hendak menyaingi eksotis kayak Ikam nih. Eksotis banget aku saat itu. Pokoknya bila dipoto pakai filter pun biru. Maafan lah, sebujur lah. Itu aku kan nyebut Ikam. Oh iya. Salah pulang kan aku ke kamera aja Gen. Nah tuh. Jadi tegretek itu lalu aku kayak nangis sejadi-jadinya, kayaknya mungkin pas nangis itu sudah lepas. Lepas beban kayaknya ya udah aku harus mengurus bapakku, tapi kadang mungkin kalau aku mengurusnya kalau dalam keadaan normal. Bujur. Karena aku melihat keadaan almarhum bapakku saat itu kayaknya mungkin sudah bergeretek hati ini kayak ada bakalan lawas. Kan baru meninggal sekitar 6 bulan. 6 bulan itu juga aku sembuh. Oke, berarti ada something yang tertinggal di sana ya. Iya, memang faktor utama kalau aku kan dibarengin sama dokter psikiater ya. Jadi memang itu yang harus kamu hadapi, itu faktor utama. Iya bener harus dihadapi. Iya. Gak bisa kita. Gak bisa, kayaknya diabaikan tuh tetap ada. Tetap gak enak. Segala sesuatu masalah yang tidak beres atau belum lurus selesai, tuh iya, betul. Susah. Menyangkal nyengkel. Gitu. Betul. Tapi kan apa-apa yang membuat terjadi kan jadinya Adismo sekarang lebih kuat, lebih mantap. Siapapun sekarang lebih kokoh, betul. Kayak semen 3 roda. Betul. Tapi selain gangguan mental health kan, ibaratnya sangat-sangat ini kan, maksudnya jarang nggak ya ini terjadi ya? Sebenarnya banyak kasus. Banyak ya kasusnya. Artis besar pun banyak yang minum obat penenang, apalagi di luar negeri ya. Aku baca-baca. Pokoknya setelah kejadian itu aku pintar banget nih ya. Aku sering baca. Dianjurin juga kan sama dokter, sering baca. Kalau di luar negeri tuh nggak tidur aja tuh memang harus ada obat yang ini. Jadi kalau buat kalian kalau udah susah tidur tuh memang kayaknya harus konsultasi. Berarti ada something yang mengganggu di tubuh kita, harus dikeluarkan gitu. Lain jenis Itu malumu. Astaga. Tapi ada dampak positifnya nggak dari itu? Dampaknya jadinya aku tuh tidak lagi mendengar cerita dari orang karena diriku sendiri mengalami. Berarti dulu kamu cepat banget bertindak karena dari cerita orang lain. Tagok berai. Kada berfilter. Misalnya jorong ini percaya juga, misalnya jorong ini tampelengi juga. Apa aja orang aja, asal orang aja nang nyaman, seorang kada nyaman. Berarti apa lagi dampak positifnya? Dampaknya ya sekarang aku tuh lebih tegas ya. Dan makanya aku lebih banyak menjadi ibu rumah tangga karena aku merasa waktu kemarin banyak banget terbuang. Jadi aku mau memperbaiki dengan anak-anakku. Pasti kalau figur ibu tidak ada kan kayaknya gimana. Tapi masih ingat lo anak Ikam lo masih ingatin nih. Tapi ada yang awal-awal ya, baru-baru gitu. Anakku tuh kayak rada takut ya sama aku. Kenapa? Gak tahu, karena aku selain tidur aku juga ngamuk terus. Dulu ya? Iya. Terus sekarang gak ngamuk lagi ya? Enggak, aku gigit. Kalau ngamuk duit. Sekarang aku lebih ke langsung kuhihit aja. Aku kada banyak pander lagi. Siapapun anak mualan aku kada banyak pander. Kalaupun anak pansus aku kada bakalan dapat. Karena aku langsung mengikut tuh pangurang. Bujuran pansos juga nih. Iya. Tapi kan dampak positifnya kan ya pastinya akan selalu menjadi positif. Nah, dampak negatifnya seperti apa, Adis? Dampak negatifnya tadi awak hancur. Mengembalikan ke seperti semula itu butuh proses kayaknya lama. Iya, benar. Iya, lama. Karena walaupun turun berat badan kayaknya geleberan tuh. Kalau dari kurus enak ya gemukin ya. Kalau dari gemuk leberan loh. Gak Sunda nih kulit ayam banyak mana ini jenda. Jangan udah jual kilo ya kilo. Lo nih ya makanya aku sama Jumba tuh. Jumba. Selain Jumba ada lagi selain Jumba. Sebenarnya aku suka fitness, mau pembentukan, tapi kemarin ada kejadian patah tangan kan ya. Astaga, patah tangan sempat. Nyawa berarti kan, tapi melihat story udah Junda hantam. Kisah kawan. Kada tahu. Oh ya sibuk. Aku mau jurat karena patah tangan kenapa tuh kemarin?
jatuh di lantai tangga rumah. Berarti rumah Ikam tuh 9 lantai kan? Mati kita. Pakai lift kayak kamu. Kada. Amin ya Allah, next tahun depan aku punya lift. Apa kan Api Ahmad kalah. Nih, pakai lift 3 turun. Iya, tarik gua. Ada semua anak turun ya. Jadi patah karena jam 12 ke kayak ragu-ragu hendak makan nasi goreng, kakak ada diet kan. Tapi hendak gitu loh, ingat baunya nasi goreng. Kepohonan. Nah, kalau orang Banjar kepohonan. Kalau bahasa Indonesianya apa, Pan? Gak tahu. Kepohonan. Apalah. Udah mau udah pikir ya. Habis itu patah nih masih belum lurus, masih 90% karena pasang pen. Disikut-sikut. Jadi gugurnya tuh kayak tiwadak tadi. Nah, paham. Satu tangga tuh kelewatin. Padahal nggak licin loh, Pan. Kayak di film-film. Iya. Kehidupan kamu. Aku berasa Indosiar itu kan sedih nih. Lawan ada nih. Lebih ngeri lagi nih hidup. Ini bujuran mana nih, ada-adanya tuh melebihi lagi. Walaupun hidup sesusahnya harus kita tertawakan. Iya, aku pulang tertawa terus. Makanya itu bingung juga kalau kita menangisi ya kayak itu juga. Tidak akan merubah. Nah, pintar. Tidak akan merubah kalau kita menangis, kalau kita meratapi cuman yang dulu-dulu harus dijalan. Iya, harus dijalan. Aku bahkan menghapus foto-foto sosmed aku di Instagram. Ini OTW TikTok apa? aku. Yang apa? Semuanya. Baru mau diarsip atau diarsip? Cuman aku nggak mau lihat lagi. Diarsip tuh kali aja ada yang penting, ada yang mau diingatkan. Tapi untuk saat ini aku tidak membuka arsip tuh, semuanya kubur dulu ya. Kubur dulu. Karena salah satu caranya adalah kita jangan ingat yang lalu-lalu, nggak mau maju tuh. Jangan ingat masa lalu. Betul. Yalah. Nanti hidup aku adalah masa kini, masa depan. Betul. Aku lihat postingan, wah cantiknya aku, depresi pulang kan. Kedakku. Tidak sesuai dengan kenyataan. Mabungasnya aku bahar. Rambutku mama teburahai. Menemuai ini kita melihat. Tapi bengkengnya masih ini. Kalau bengkeng itu namanya dari lahiriah. Memang kadang kau kayak Doraemon aja bengkeng. Paham. Pulu-pulu. Tapi ya pastinya untuk ke tahap itu sangat berat banget, Pan. Ada step-step yang dilalui. Tapi alhamdulillah semua udah mulai bangkit. Emang tegar gitu ya. Karena dia sempat melukai diri sendiri juga ya dulu ya. Aku juga dapat cerita ini dari Acil ya. Kalau aku sendiri kayaknya nggak sadar juga. Kalau aku sekarang lihat suntikan aja trauma. Lihat yang tajam-tajam setajam silet aja aku trauma gitu. Aku suka yang benda tumpul. Seperti daging. Yang pakai payung. Terus ada bolanya. Aduh. Astaga. Selalu ya. Pandasnya kalau aku kayak itu tahu. So kayak apa kan ada berubahnya ini dari podcast pertama. Astaga. Tapi kan ya daripada kita menggibah yang lain kan, bagusan ya kita melakukan. Ini kan salah satu juga buat mengurangi beban-beban kita yang dulu. Ya udah kita bercerita. Kayak kemarin juga ada teman juga, dia pengen bercerita di podcast aku karena buat memori kita nantinya ke depan. Nah, ke depannya nanti kan kita umur kan pasti jalan terus. Tiba-tiba kita ada video kita, kita dulunya sempat. Aku aja ketawa tadi sempat buka lagi. Ini gitu kan. Aku buka podcast kita yang dulu. Aku kok bisa selepas ini. Hari ini aku pun lepas lagi bajunya. Baju Nisa. Tapi motivasi hidup sekarang gimana nih? Pengennya Adis tuh seperti apa? Pengen keliling dunia atau mau jadi selebgram terbesar juga seperti yang lainnya? Kalau untuk dunia sosmed aku jalan seadanya. Adanya, tidak terlalu harus memporsir ke situ, harus bikin konten gimana enggak. Cuman kalau ada ya kita jalankan senyaman mungkin. Intinya nyaman dulu. Kalau motivasinya ini sekarang aku pengen punya usaha. Nah itu. Sekarang semuanya seperti itu. Iya. Cuman jalannya lah. Iya jalannya. Doain ya Pan ya. Rencana mau bikin apa nih? Aku mau punya kos 1000 pintu. 1000 pintu. Adanya dulu mikir akan 1000 pintu tuh. Bikinkan tahu juga kayak apa pokoknya. Panjang banget bisa dari komplek Ndani sampai pokoknya ampun dah kayak itu dah. Di mana kandakan pintunya? Totalnya 1000. Nah itu. Jadi santai mana tiap bulan nih kamu. Nah itu dia. Maksudnya komplain orang.
Niatnya lebih ke situ karena aku kayaknya pengen banyak menghabiskan ke apa yang hal aku suka, jangan orang lain yang harus suka. Bujur, nah itu tuh. Harusnya kan sekarang ya mulai menikmati hidup kamu sorangan. Iya harus. Aku tinggal kayaknya kemarin tuh masa terberat. Ini aku harus masanya aku menikmati. Nah, ya harus seperti itu. Walaupun masih dalam pengobatan ya. Sambil. Iya, tapi nggak coba pengobatan ke luar negeri, ke Malaysia, ke Singapura. Malah duitnya. Udah jual Nisa dulu. Bulu. Nah itu apa ya? Kan bisa dibahas karena lagi bahas. Pokoknya itu ya bulu. Tapi sebelum kita mengakhiri ya Des ya. Kira-kira kepanjangan durasinya 2 jam kan. Nah, kata-kata yang mau kamu katakan kepada orang atau netizen atau orang-orang yang kamu sayang di sana apa? Kalau untuk kata-kata atau kalimat yang bagus, orang yang aku sayang nih ya khusus ya. Aku terima kasih sama suami aku. Terus sama orang di rumah aku, Acil, sama anak-anakku yang masih kuat bertahan sampai sekarang. Untuk menemani aku yang pada masanya tuh sangat mengerikan. Kalau aku membayangkan mengerikan banget. Dan aku juga terima kasih sama teman aku Nisa yang masih juga sampai saat ini selalu mau berkawan walaupun di posisi saat itu kayaknya aku sempat melupakan dia. Nah itu aku akui lah. Terus juga itu terima kasih yang sudah tidak terhingga lawan Allah pasti. Karena masih diberikan napas, hidup, kesempatan untuk memperbaiki. Aku membayangkan dan orang-orang sekitarku sempat membayangkan aku tuh mati, tidak ada sembuh. Karena melihat keadaan yang sangat lempak segalanya. Sedih tapi ditawakan lain. Udah tuh bingung kenapa menangis, anak sedih bungul bungul. Mau menangis tapi kada inget juga kayak itu. Cuman masanya tuh sangat berat. Dan motivasinya nih buat kalian yang punya ya mungkin merasa nih ada lain di diri kayak mental kayak gimana. Udah bahagiakan diri kalian sendiri aja. Jangan mikirin orang lain, jangan mikirin apa pendapat orang lain selama kalian tidak mengganggu hidup orang, udah jalan aja. Bahagiamu kamu yang cipta. Betul. Mental itu sangat mahal. Obatnya diri kita yang bisa hancurnya dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Betul. Iya. Jangan sampai kita mati sia-sia konyol gara-gara cuma perasaan. Jangan sampai. Nikmati jangan kayak apa kemudian kesubalit kan. Jadi kayak penyakit perasaan ya. Iya. Nah, iya kan jadi. Aduh ya Allah jangan. Itu pentingnya pokoknya jangan. Intinya kalau aku 2024 niatnya dari sekarang tuh nggak mau istilah kada penyamanan. Ikam aku terserah ikam. Kan ikam mati kita serongan juga. Tidak ada kontribusi hidupnya ya udah. Jauhnya terserah sampai orang ada semua ini sombong oke. Papa jual sama kawan. Aduh sama. Jangan stalking tapi nya. Tapi ada berkawan tapi masih stalking. Menuruti. Astaga pandas. Jadi bahan kan. Tapi ya pastinya banyak banget pelajaran yang kita ambil dari Adis Momo sekarang ya. Dari kemarin Adis Momo sempat gemoy, berarti sempat. Itu bukan gemoy, kamu gak usah bahasa yang jangan gembrot ya. Gembrot ya. Derum. Tapi biasa cewek tuh paling sakit hati tuh kalau dibilang gitu. Aku nggak sakit hati, cuma langsung aku bunuh. Jadi seperti itu. Jadi macam apa ya? Mental health itu sangat penting banget ya, menjaganya itu. Jadi kalau ada perasaan yang emang kayaknya sangkal dendam kayaknya harus dikeluarkan tapi dengan media lain. Iya, betul. Maksudnya dengan jangan juga curhat juga ke media sosial. Maksudnya jangan juga tuh kesalahan besar aku juga. Besar kan ya. Jadi peluru. Harus mendekatkan kepada mungkin religius juga salah satunya mungkin ya. Wajib. Dan mendekatkan kepada keluarga kita atau orang tua atau mungkin salah satu juga ya. Iya itu salah satu mungkin perbanyak masalah itu. Apa ya? Aku juga bingung kalau masalah keluarga ya karena Iya ya pokoknya segala sesuatu yang seperti itu ya jangan dipendam aja sendiri. Berarti kalau merasa ada ya coba ke psikiater terdekat. Iya, kalau misalnya udah susah tidur ya. Kalau udah susah tidur jangan sampai berarti nggak normal. Nggak normal. Berarti kalau udah susah. Kalau kamu baca satu artikel ada di tentang luar negeri itu memang banyaknya konsumsi obat tidur di sana itu karena memang sulit tidur karena pekerjaan, karena apa. Jadi faktornya itu bukan hanya perasaan tapi tentang pekerjaan pun juga. Iya di luar banyak tuh. Kayak di Jepang atau di mana. Oh iya, kita keliling kota kayak itu. Tapi yang pastinya
harus sehat terus ya kita di 2024 wajib. Ya. Tapi masih nyanyi nggak? Kalau aku ajakin nyanyi di YouTube mau nggak? Mata di hulu. Mawar kita banget. Kada apa lagi? Bisa. Kalau kita untuk project-project masih. Aku suka. Ya. Aku suka kalau bantu teman kita sih. Kita ses langsung. Tapi kalau untuk sekarang ngejob panggung besar itu memang aku kurangin dulu aku memenderin visual dulu. Iya dong biar orang tampil tuh. Adis Momo. Kalau semalam, siapa nih? Oke, yang pastinya tapi Instagram masih ya yang dulu ya? Masih Instagram yang dulu Alo Embum kan sih. Bam lu. Itu aja berganti jual loh kamu. Iya, itu kan paham juga kapan. Tiba-tiba ada. Kayak film-film Korea tuh kamu nih. Iya, kayak apa lu? Film Korea. Aku tuh sempat kepribadian ganda kau nih gitu atau kelamin ganda. Aku sampai mikir kayak itu. Tapi kayaknya memang masalah mental itu aja. Iya, pastinya cepat sembuh ya. Harus kurus lagi. Iya harus. Lagi. Tapi kalau kayak gini aja gimana? Tapi bagus. Udah gini cukup udah aja. Sehat. Iya. Kalau kekurusan kadang jual. Iya. Kira orang penyakit kena. Ini sebagai visual laki-laki yang lihat tuh gimana? Minta puji bungol. Bagus. Nah, itu. Tapi proporsional seperti itu. Yang penting kan kelihatan segar, sehat. Nah, itu sih kuncinya sih sebenarnya. Tapi juga kamu makan teratur, tidur sih yang pentingnya teratur. Tidur harus sayang. Biasa live lo sampai jam 12 jam 1. Ini kada lagi. Karena itu mengganggu juga tuh. Nah, mengganggu juga berarti. Karena tuh kayak semacam harus lab kayak kimuan itu tuh salah satu penyakit. Salah satu juga lah tiba-tiba kan dikurang-kurangin lah ada dunia. Menyambati orang ya lo. Langsung. Kalau ini ada yang menyambati aku. Bulu-bulu. Kirim Anissa ya situ. Nisa aja. Bukan macam-macam kayak aku hilang bikin aja kan. Maksudnya begitu wadah kawan. Iya, di Sanga Nisa. Jualnya di warung. Oke, thanks banget ya Moya sudah datang ke sini ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi, bisa proyekan bareng lagi. Di Ramadan ada ini nggak ada apa di Ramadan gitu jualan kayak apa kayak? Kita nggak tahu lagi, kita mikir-mikir ya. Masih mikir ya. Masih mikir. Semoga aja ada biar ada nambah-nambah. Iya gitu. harus jualan lah juga. Jangan jual yang lain. Jangan jualan. Iya. Oke, bagi kalian yang emang suka podcast kita bisa di like, comment, subscribe dan jangan lupa share juga karena akan ada video-video yang baru. Iya, siapa tahu yang mau minta dibahas apa tinggal dikasih komen aja di bawah. Bahas ini dong Kakak Adis apa benar kelamin ganda gitu ya. Gak apa-apa. Tuh netizen tuh masih seperti itu. Iya masih. Saya masih kalau live di TikTok. Aduh. Bebutuh sakan orang mau warba. Warba karena. Oke, sebelum ini semakin jauh kita harus mengakhiri ini. Oke, pastinya Panda undur diri. Pensos Panda Podcast. Bye bye. Cut. Pensos Panda Podcast.